RT kita nggak makan ini. Udah kita tunggu lah dulu. Ya udah. Tahu ada telur di dapur nanti. Itu aja kita goreng. Nasi? Oh, nasi tinggal masaknya. Ya kalau Pak Billy udah enak, Pak Salman udah enak, udah makan. Udah nanti kita makan sini. Ya mudah-mudahan nanti ada Pak Selamat apa bawa. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Ustaz, Selesai ya? ada kumpul nih ya. Iya, Pak Ustaz. Kebetulan nih Pak RT, ya, Bang Indra. Sini dulu saat. Dulu saat. Ini ada untuk bukaan nih. Alhamdulillah. Untuk apa kan? Kalau rezeki nggak kemana nih? Pak Selamat. Loh, Kok gitu Pak Selamat ini? Apa, Ustaz? Ya. Enggak kebagian makanan. Ustaz. Oh begitu. Udah dihabisin sama ini Bang Piring. Pemiring ya. Kesel kali deh. Gitu saya pun gitu juga Ustadz. Gak kebagian juga makanan, dihabiskan juga sama Pak Billy. mana pula? Bapak tadi udah ditawarkan di luar sana, Bapak tolak-tolak. Ya itulah, karena tadi Pak Salman mau ngasih bukaan, jadi saya kemari. Nah, agak lama dapat sedikit gitu kan, kemarin dapat banyak ini gitu. Nah, sampai sini habis Ustadz. Balas dendam mungkin ya. Ustaz. Tapi sebenarnya gimana ada berbuka nih? Ustaz? Ya jadi memang Wih, kita itu mantep kali. udah makan Bang. Udah sedikit Selamat Ustaz. ya. Alhamdulillah. Habis? Hah? Habis? Enggak lah. Aku ingat. Jadi saya, Oh, iya. wah, alhamdulillah masih ingat itu idolanya. Hah? Siapa sampean ya? Oh, iya. Siapa ya? Kan aku pun mau. Mau apa? Itu baru Pak Gimana dari Mas Selamat, enak ya? Mantap, Ustaz. Alhamdulillah. Besok antar lagi, Ustaz, ya. Insya Allah semoga Allah mudahkan, Allah Amin. mudahkan rezekinya. Bisa amin, kesini lagi. Jadi begini, Pak RT juga Bang Biring ya. Dalam berpuasa itu kan kita memang menahan lapar, haus pasti itu. Kalau ada makanan ingin rasanya mau cepat-cepat dimakan aja kan begitu. Tapi sebenarnya kita sudah diajar oleh Islam, oleh agama kita. Ketika berbuka itu ada adab-adabnya yang harus kita perhatikan supaya jangan sampai kita sudah menahan lapar dan haus ini dari pagi, dari subuh sampai maghrib, gara-gara pas buka itu kita nggak menjalankan adabnya. Begitu. Ada pula adab-adabnya, Pak. Harus ada. Adabnya kita ngadep amalkan. ke selatan, Oh, ke bukan utara menghadap, gitu Ustadz. itu menghadap Pak Indra, bukan adab. Adab itu ialah perbuatan-perbuatan yang harus kita lakukan. Nah, contohnya juga tadi, ya Bang Biring ngabisi makanan, habis sampai betul tuh, Ustaz. Mas Selamat tak Betul. makan tadi. Betul. Syukur masih hidup kan gitu. Ya, alhamdulillah. Iya, Dia sudah saksinya, nggak Ustaz. pingsan ya karena kelaparan ya. Oh. Alhamdulillah. Dia sebenarnya Nabi itu perintahan kepada kita. Ketika berbuka itu kalau kita lihat contoh dari Nabi ya, beliau itu berbuka itu sederhana saja, beberapa butir kurma bukanya. Karena memang secara medis juga perut kita ini kan awalnya kosong nih, ya jangan dibuat terkejut dengan terlalu banyak makan. Gitu. Seharusnya sedikit aja dahulu begitu, apalagi ya masih punya teman ya kita pilihlah teman-teman yang lain yang belum makan begitu. Jadi ketika berbuka itu ya sederhanakan aja dahulu sedikit, ya makan beberapa potong kue ataupun beberapa butir kurma dimakan, habis itu kita sholat ya maghrib, itu adabnya. Oh gitu adabnya. Dengar itu, Mat, Pak Indra. Kok saya pula yang disuruh? Sampean agak beradab. Makan aja. Sampai-sampai gitu Ustadz. Tadi ada kurma, biji kurma pun nggak ada Ustadz. Iya. Mungkin dibuang di tong sampah supaya nggak nampak jejak mungkin ya. Oh iya. Ya itu jadi kita perhatikanlah adab ini. Jangan terlalu tergesa-gesa dalam makan ketika berbuka. Sederhana saja. Sederhana saja. Ya. Karena nanti takutnya nanti ketika kita terlalu banyak makan akhirnya timbul rasa sifat malas. Udah kenyang kali akhirnya apa sholat maghribnya pun agak bermalas-malasan. Tarawih juga bermalas-malasan ya. Nah apalagi kalau kita umpamanya sedikitkan dahulu makan kita ketika berbuka nih mencontoh Nabi. Dapat pahala kita karena mencontoh Nabi. Oh Nah, gitu. dan jangan lupa pula nanti karena saking umpamanya kelaparan dia ya tak sadar dia belum baca bismillah kan kacau. Nah, itu. Oh. Tadi baca Itu ya. Pak Tadi RT. baca nggak tadi bismillah tadi. Oh, jadi doanya bismillah ya, Ustaz. Nah, lupa tadi, Pak. Kalau makan kan semuanya harus baca bismillah. Nabi katakan samillah. Kalau kita makan apapun yang kita makan, ya kita membaca bismillah. Disunahkan seperti itu supaya kita nggak meniru setan, ya nggak meniru setan. Setan itu ya begitu. Dia suka orang yang makan tanpa baca bismillah. Kemudian dia juga kalau orang makan dengan tangan kiri juga begitu. Sama dengan seperti setan cara dia makan. Maka dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun kayak tahu isi tadi, Pak Ustaz. Walaupun cuma cabenya gitu, Pak Ustaz.
Itu jangan pakai tangan kiri. Jangan pakai tangan kiri. Apapun, meskipun hanya secuil makanan yang ada di tangan kita gitu. Ya usahakan dengan tangan kanan, apalah susahnya. Begitu. Supaya kita dalam makan itu mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala karena apa? Mencontoh Nabi. Nah, kemudian juga ada juga doa yang harus kita baca. Ya, Itu doa untuk buka puasa buka itu, Ustaz? puasa. Ya. Yang hadisnya itu ya Syekh Albani mengatakan hadis ini sahih. Kata beliau di antara doa yang Nabi ajarkan kepada kita ketika berbuka puasa ialah zahabal zama'u wa batalatul uruq wa thabatul ajru insyaallah. Telah pergi rasa dahaga ini. Tenggorokan juga sudah basah. Dan juga ya semoga Allah tetapkan pahala untuk kita insyaallah. Ini kan berupa harapan. Nikmat dari Allah. Setelah kita panjang berapa jam tak makan tak minum, haus dan lapar begitu, letih, lemas begitu, Allah beri kita waktu untuk berbuka makan dan minum. Untuk kita bersyukur kepada Allah, memuji Allah Subhanahu wa taala serta berharap juga pahalanya utuh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan nanti karena saking laparnya, betul memang manusia itu tabiatnya kalau lapar dia akan tergesa-gesa. Ya, tapi jangan pula ya berlebih-lebihan dalam makan tadi, apalagi sampai mengambil jatah orang gitu kan. Gitu Pak Indra. Saya lah. Pak Indra. Iya. Pak Selamat ini. Dan juga baca doa ya. Ustaz, ya. Iya. Apa tadi doanya coba? Ya, Kita udah nggak hafal. Baca bismillah. Oh, tapi itu kan ada Pak ya. Zahabal dhama'u wa batallatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Iya. Ini yang kita baca. Pak. berarti tadi karena nggak baca ini. Berarti bacanya itu Ustaz, minum dulu baru baca gitu. Ya ada beberapa keterangan dari sebagian ulama kita. Ya kita minum dahulu. Ya bismillah kan, bismillah. Kemudian kita baca zahabal zama'u wa batalatul uruq wa thabatal ajru insyaallah. Karena sudah terasa tenggorokan kita menjadi basah karena kita minum setelah dia kering, haus berapa jam kan begitu. Iya. Maka kita baca bismillah, kemudian baru baca doa, berharap Allah memberikan pahala yang sempurna kepada kita. Oke. Seperti itu. Terus jenis-jenis bukaan ini Pak Ustaz. Ya. Iya. Kudengar berbukalah dengan yang manis-manis macam Pak RT ini. Ya. Gimana betul nih? Sebenarnya tidak ada ketentuan ya kita itu harus berbuka pakai apa, nggak ada sebenarnya Pak RT. Ya Bang Biring, cuma memang kebiasaan Nabi itu beliau memang suka berbuka dengan kurma karena memang waktu itu kan memang buahnya buah kurma. Nah kalau kita seandainya buka dengan buah kurma dengan niat mencontoh Nabi, di situ dapat nilai plus kita, pahala berlebih dari Allah. Kenapa? Karena mencontoh Nabinya itu. Tapi kalau nggak ada kurma jangan dipaksa pula kurma tetangga ditelap kan begitu. Gitu Enggak usah, ya sudah apa yang kita punya saja, es cendol, bakwan, risol, udah apa yang kita miliki dari hasil yang halal kita berbuka dengan itu. Jadi ini Ustaz, kalau kita mengulur-ngulur waktu untuk buka berpuasa itu minimal berapa menit kah atau berapa jam itu? Nah ini yang salah Pak Endra. Katanya supaya dapat pahala lebih banyak lagi Nah kan? ini yang keliru Mas Slamet. Sunnahnya itu berbuka disegerakan, bukan ditunda-tunda. Jadi kata Nabi itu umatku ini akan selalu mendapatkan berkah, kebaikan dari Allah selagi mereka itu pertama mengakhiri sahur. Bukan berarti ketika azan baru makan, enggak. Kan ada juga orang itu yang dia sahur jam 2. Iya betul. Ada yang jam 3. Nah ini memang sah-sah saja, cuma nggak sesuai dengan sunnah Nabi. Iya. Sunnah Nabi itu apa? Kita akhiri umpamanya setengah jam sebelum azan kita makan supaya bisa bertahan lebih lama. Nah kemudian kata Nabi juga dia mensegerakan berbuka puasa. Azan berkumandang, masuk waktu maghrib langsung dia batalkan puasanya. Oh gitu. Bismillah langsung dia minum atau makan ya. Oh iya. Atau makan kurma tadi, makan kue, kemudian dia sholat. Itu di sunnahnya. Oh, jadi Bukan di akhir-akhiri. Mungkin makin ini panjang karena Mas Slamet ini menyisih sunnah akhirnya dihabisi sama Bang Biring ini. Karena harus bersegera. ya tapi nggak mesti banyak juga. Iya, kan nggak semua juga habis gitu. Dia bilang tadi berbuka dengan secukupnya katanya. Cukup aku sama cukup dia kan beda Pak Ustaz. Masalahnya tadi gitu Sat, masa bilang katanya itu cukup lebih itu. Lebih itu. Oh. Jadi sebanyak apa? 1 piring tadi. Ya Allah, Sat, banyak kali tadi. Iya. Beli berapa tadi Pak Selamat? 30.000. Wah, 30.000 banyak itu. Banyak Ustaz. Ini mau makan juga Pak Kan Indra. kan Pak RT yang bantu.
Oh iya, PT aku cuma makan sikit. dikit. Pak Salman tadi ngakunya makannya cuma 5. Entah 15 nggak tahu juga. Bagi 2 ya. 5 ronde pertama, ronde kedua mungkin nggak Tambah ada. lagi. Gitu. Pak RT kan insya Allah beliau selalu mengamalkan sunnah. Ya. Alhamdulillah. Ini di sini. Jadi kedepannya besok Mas Slamet segera akan berbuka, jangan ditunda-tunda. Kalau bisa pas mau ajina tarik napas sudah Iya, siap-siap aku tuh. dan juga manfaatkan ketika berbuka itu berdoa. Wah, itu berdoa. Iya, karena apa? Nabi menyebutkan bahwa di antara doa yang mustajab itu ialah doa orang yang berpuasa. Nah, selagi kita ini lagi masa-masa pandemi ini, masa-masa yang susah ini, musibah ini, cobalah ketika kita berbuka puasa, sisipkan dalam doa kita itu Allah angkat penyakit ini, virus ini. Iya, Berbuka nih, Bismillah gitu kan. Makan kurma atau minum air putih ya, zahabat sama wabatul uruq wastabatul ajr insyaallah. Kita doa habis itu angkat tangan gitu. Ya Allah ampuni dosaku, dosa kedua orang tuaku. Ya Allah segera angkat nih penyakit ini dari kami ya Allah gitu. Berdoa. Nah, kalau seandainya setiap kaum muslimin melakukan ini kan bagus nih. Allah kabulkan doa kita, segera Allah angkat. Semoga nanti supaya ya semoga saja Lebaran nanti kita nggak seperti ini lagi kan gitu. Oh iya betul. Jadi Ustadz gini Ustadz, ya kalau kita waktu untuk berbuka puasa ini kita menunggu patokan azan kah atau jam kah atau langit udah gelap gitu gimana Ustadz? Seharusnya patokannya itu kalau dia sahur, batas akhirnya ketika terbit fajar. Tapi kan sekarang kita nggak bisa melakukannya, susah karena gedung-gedung tinggi dan kita nggak punya keahlian. Maka para ulama kita membuat jadwal sesuai dengan ilmu falak ya atau ilmu hisab ya. Kemudian patokan berbukanya itu ketika masuk maghrib, itu ketika matahari terbenam. Ini juga kita nggak bisa menerka-nerka karena kadang kita nggak punya pengetahuan, kecuali kita di hutan nih. Sudah gelap, nggak nampak lagi matahari, bisa jadi kita jadikan patokan. Kita nggak punya jam gitu. Tapi kan pada hari ini kita sudah ada televisi, biasanya yang paling ditunggu itu kan begitu. Ada juga aku biasanya Salam TV tunggu-tunggu. Salam TV juga ada, kadang kan ya, ada Salam TV ya, berbuka puasa gitu. Iya, aku tunggu-tunggu situ. Kalau kita bukanya pakai ajan di Jakarta, Ustaz, nggak boleh, Ustaz? Ya beda lah Mas Slamet waktunya. Kan di Masih TV jam juga. 6 ya. Kalau nggak sekalian aja Mas Slamet ikut yang ada di apa, umpamanya yang negara Amerika sana atau negara, Oh, nggak boleh Ustadz ya? dia dari harus Jakarta ikut ya? daerah kita. Jakarta itu kita lebih gitu. cepat. Walaupun ajannya Orang di sana ini maghrib, Ustaz. sekarang ajan asar katanya. Orang mirip kok kata sama ajan maghrib kok. Kecuali Ya kan di TV itu kadang kan ajannya kan ajan maghrib. Ada situ ketentuannya. Situ katanya Medan sekian menit lagi katanya. Itu yang kita ikuti kan, iya. Ustaz, ya. Kecuali Yang lokal. ini Mas Slamet puasa nih. Terus nanti jam 2 berangkat atau jam 4 berangkat ke Jakarta. Sampai sana langsung buka. Nah, bisa jadi. Oh, boleh Atau gitu, Ustaz? jam 3 iya. Meskipun sebenarnya lebih cepat waktu dia berpuasa itu. Tapi ketika dia sudah sampai di daerah yang memang waktu maghribnya lebih cepat, berbuka ketika itu. Oh, gitu. Atau umpamanya Mas Slamet nggak capek, nggak tahan lapar gitu, akhirnya pergi ke Papua umpamanya, lebih cepat bukanya, cuma kan habis ongkos gara-gara itu. Gara-gara mau buka puasa. Gara-gara ngejar buka puasa di sana, habis capek di jalan, habis uang ongkos begitu ya. Iya. Terus apalagi kira-kira sunnah yang banyak kami nggak tahu ini Pak Ustaz. Setelah tadi kita berdoa, terus makan secukupnya tadi Mbak Dia. Iya. Banyak. Mana sih menyegerakan sholat maghrib gimana Pak Ustaz? Iya, jadi memang kalau kita lihat lagi sunnah Nabi itu kan beliau berbuka beberapa butir kurma, air putih, kemudian langsung pergi sholat, itu sunnahnya. Oh gitu. Jadi memang bukan kita tunggu koyok-koyok santai jangan gitu. jangan kita tunda. Oh, ya. iya, tetap. Jadi ya seharusnya kita itu berbuka langsung sholat. Apalagi ya para ahli medis ataupun para dokter ada yang menyebutkan bahwa perut kita ini kan awalnya kan dia kosong. Jangan terlalu dibebani. Tiba-tiba langsung dikasih makanan banyak gitu. Terkejut dia. Ini membuat nanti kesehatan kita akan berkurang. Iya betul. Atau malas sebagainya. Jadi bagaimana? Ya beri dia dulu sedikit rangsangan, dalam arti kata ya sedikit makan lu, biar terbiasa di pemanasan lah, pemanasan. Beradaptasi lah dia Pak Ustaz. Iya, maka sebenarnya sunnah Nabi itu sangat bagus yang beliau ajar kepada kita. Jangan makan sekali banyak sekaligus, jangan. Iya saja. Begitu. Aku sih gitu Ustaz. Tadi
gorengan ganjal perut aja, nanti baru makan nasi. Ganjil itu kecil loh, Mir. Yang bilang ganjil itu kecil. Itu kan ganjil lagi, nyender. Jalan. Numpuk itu namanya. Menimbun ya.